Salam, jumpa lagi bersama dengan saya. Saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman. Pimpinlah kami, terangilah hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Saya beri tema seni bekerja atau berbuat. Seni bekerja atau berbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang yang benar itu pasti akan memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Jika kita kembali melihat Kolose 3:23, maka ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Yang saya sebut tadi seni untuk berbuat ataupun bekerja. Pertama, dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat. Jadi kita bisa underline ya, apapun juga. Artinya apapun aktivitasmu, apapun pekerjaanmu. Di sini kita tidak melihat ada dualisme atau pembedaan jenis pekerjaan. Atau kita berkata, oh ini pekerjaan yang jasmani, ini yang rohani. Lalu kita membedakan, wah ini dokter, ini pendeta. Tapi sebenarnya di sini ada prinsip kesetaraan. Ya, seringkali ada perbedaan yang tajam ya antara pekerjaan. Orang berkata ini sekuler, ini gerejani, ini rohani. Jadi ada anggapan bahwa pelayanan di gereja itu pasti lebih rohani, lebih bernilai. Tetapi ada ungkapan yang berkata seperti ini. Kita harus bekerja dengan cara Tuhan. Sekalipun kita melayani di gereja, tetapi tidak dengan cara Tuhan, maka itu tidak memiliki nilai rohani, tidak memiliki nilai kekal. Sebaliknya sekalipun bekerja di luar, atau orang sebut di dunia sekular, tetapi dengan cara Tuhan, maka itu akan memiliki nilai rohani yang kekal. Maka Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat Kolose supaya tidak terpengaruh dengan pandangan gnostik. Ya, pada masa dahulu ada filsafat gnostik yang berkata bahwa ya materi itu jahat, hanya roh itu yang baik. Tapi bagi orang percaya sebenarnya seluruh kehidupan kita, jasmani dan rohani, adalah satu kehidupan yang utuh yang semua harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi prinsip bekerja juga seperti itu, bahwa bekerja maupun di lingkungan gereja ataupun di luar gereja, bagi kita lakukan itu dengan pemahaman bahwa kita sedang melayani Tuhan. Jadi ini sangat penting. Maka yang kedua dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini bicara tentang cara kerjanya, bekerja dengan segenap hati. Artinya sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Jangan asal-asalan. Jika kita menganggap bekerja sebagai satu anugerah, saudara, bekerja itu adalah anugerah ya. Bekerja itu adalah kepercayaan, satu kepercayaan dari Tuhan. Maka kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti perumpamaan orang yang menerima talenta ya di dalam Injil Matius pasal 25. Ada yang menerima 1, menerima 2, menerima 5. Tetapi tuntutannya adalah ya bekerjalah dengan segenap hati. Dengan mengerahkan semua potensi yang ada. Bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, bertanggung jawab. Ya, karena memang ini adalah aplikasi dari hukum kasih ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi ini penting. Ketiga, dikatakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini bicara tentang motivasi dan tujuan. Jikalau kita bekerja, maka motivasi kita karena mengasihi Tuhan. Tujuannya jelas, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di bagian firman Tuhan lainnya, Paulus juga berkata begini, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Jadi kita lihat di sini
Firman Tuhan mengajar kita begitu detail ya. Bahkan dalam hal makan dan minum pun dikatakan ya kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Atau melakukan sesuatu yang lain. Bekerja bukan untuk dapat pujian dari manusia, bukan supaya dapat pujian dari tuan, dari majikan atau dari atasan. Ya bukan itu motivasi utamanya. Bukan juga semata-mata ya ABS gitu ya, asal bapak senang, asal atasan senang. Nah, bukan itu. Karena kita kan bukan budak ya. Tetapi kita bekerja dengan sebuah ketaatan kepada pemimpin, sebuah penghormatan kita kepada Tuhan, karena kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, maka bekerja sebagai anak Tuhan. Jadi perhatikan, kita tidak berfokus kepada upah, ya, sekalipun ya kita membutuhkan uang ya, tapi dengan sendirinya ketika kita melakukan bagian kita, ketika melakukan tugas kita, maka ya upah itu adalah sebagai bonus ya. Upah itu adalah anugerah, upah itu adalah pemberian. Jadi perhatian kita tidak fokus kepada upah, tapi kepada Tuhan. Dan kita harus percaya ketika kita fokus kepada Tuhan dalam bekerja, dalam melayani, maka Tuhan tidak akan diam, tidak akan tinggal diam. Ya, Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Ya, kita lihat di dalam Kolose 3:24, dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Yang penting kita bekerja dengan benar, sesuai dengan cara Tuhan. Bekerja itu adalah sekali lagi mandat, kepercayaan, perintah Tuhan. Bukan sebagai kutuk, bukan sebagai hukuman. Karena itu kita seharusnya menerima dan melakukan pekerjaan kita dengan rasa syukur, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, mari kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kita memaksimalkan segenap talenta kita, potensi kita untuk mengabdi ya kepada Tuhan. Ingat bahwa setiap kita pasti memiliki talenta, maka talenta ataupun potensi jangan dikubur, jangan disia-siakan, tetapi mari kita jalankan, kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan di atas semuanya biarlah kita memiliki hati motivasi untuk memuliakan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya adalah Soli Deo Gloria, ya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup dan pekerjaan ataupun pelayanan yang Tuhan karuniakan. Biarlah Tuhan memurnikan hati kami, motivasi kami supaya kami sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin.